Halo Tribuners, kali ini kembali hadir Tribun Travel Update bersama dengan Mufti Fauziah, edisi hari Selasa 2 November 2021. Tribuners, pastinya di Tribun Travel Update kali ini akan ada sejumlah informasi dan juga rekomendasi untuk mengisi waktu luang Anda berlibur bersama dengan keluarga, kerabat, bahkan orang tersayang Tribuners. Untuk mengawali informasi kali ini, ada rekomendasi wisata yang datang dari Kabupaten Bintan. Untuk Anda yang datang ke Kabupaten Bintan, tak ada salahnya untuk menikmati pesona wisata Pantai Saudara Kite. Hamparan laut luas yang jernih dan juga bersih menjadi daya tarik pengunjung untuk berenang ria. Tak hanya itu, dengan pasir putihnya, pantai ini juga dikelilingi berbagai jenis pepohonan seperti kelapa, cemara, dan beberapa lainnya yang menambah kesejukan pantai. Dengan pemandangan yang disajikan, tempat ini juga cocok dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. Seperti apa keseruan dan juga keindahannya, sudah ada rekan kami dari Tribun Batam, ada Noven Simanjuntak. Halo, selamat sore Noven. Ya, halo, selamat sore rekan Mufti. Baik rekan Noven, mungkin bisa diinformasikan kepada Tribuners terkait dengan letak dari Pantai Saudara Kite ini di mana? Ya, baik Mufti dan juga Tribuners, perlu kami sampaikan bahwa untuk mengisi waktu luang di akhir pekan dan juga untuk memberikan waktu yang memang sangat baik saat dengan keluarga dan juga dengan teman-teman ataupun teman, kerabat, dan juga orang-orang tersayang kita, alangkah baiknya juga kita bisa mengisi waktu luang tersebut dengan mengunjungi beberapa tempat wisata. Nah, datang dari Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, ada Pantai Saudara Kite yang berada di Pondok Teluk Dalam, Kabupaten Bintan. Letaknya ini tidak jauh dari Pantai Trikora 4 juga, yang juga tidak kalah menarik dengan Pantai Saudara Kite. Berjarak sekira 1,5 km dan sangat mudah sekali untuk dicari tempat tersebut karena dia tepat berada di tepi jalan besar dan hanya masuk sekira 150 meter menuju ke dalam ataupun menuju ke lokasi Pantai Saudara Kite ini. Begitu Mufti. Baik Noven, dan mungkin juga bisa dijelaskan kepada Tribuners jika mungkin ingin memutuskan untuk berakhir pekan di sana, kira-kira seperti apa pesonanya? Ya, baik Mufti dan Tribuners, untuk pesona yang dapat kita nikmati di Pantai Saudara Kite, itu kita akan disuguhkan dengan hamparan laut yang begitu luas dan juga di sana laut tersebut sangat bersih dan juga tidak kita jumpai adanya sampah-sampah rumah tangga ataupun sampah-sampah lainnya yang ada di laut tersebut, dan laut tersebut juga memang benar-benar dirawat oleh pemilik ataupun oleh pengelola daripada wisata Pantai Saudara Kite. Selain itu juga yang dapat kita nikmati ialah adanya pasir putih yang memang ini di mana-mana ya kalau para pengunjung ataupun mereka yang ingin berwisata ke pantai pasti sangat erat kaitannya untuk bermain pasir ataupun membuat ukiran-ukiran dari pasir. Nah, pasir putih ini sangat indah sekali dan sangat baik, dan ini menjadi pesona juga bagi para pengunjung yang mungkin berniat datang ke Pantai Saudara Kite. Selain itu juga di tempat Pantai Saudara Kite ini memang masih terbilang sangat asri dan juga sangat sejuk karena adanya beberapa tanaman-tanaman pohon, baik itu pohon kelapa, cemara, dan beberapa jenis lainnya. Dan ini memang tidak menambah kesulitan ataupun menambah hawa panas dari para pengunjung karena tempat tersebut sangat asri dan juga terbilang sejuk seperti itu. Rekan Mufti. Baik Noven. Oke, dan mungkin terkait tadi pesona yang disampaikan, berbagai macam pesona juga ditawarkan. Lalu kira-kira fasilitas apa yang ada di sana, dan kira-kira jika ingin berkunjung ke sana, berapa biaya yang dibutuhkan? Ya, baik Mufti dan juga Tribuners, khususnya juga masyarakat Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, bahwa untuk bisa mengakses dari wisata Pantai Saudara Kite, kita hanya cukup mengeluarkan budget sebesar Rp50.000 itu untuk menyewa fasilitas pondok yang telah disediakan oleh pengelola. Nah, kemudian untuk fasilitas lainnya, bagi pengunjung yang memang ingin menunaikan sholat, itu juga disediakan
ruang khusus di daerah rumah dari pengelola, dan selain itu juga ada kamar mandi dan juga ada semacam gazebo yang lebih besar, dan itu dimanfaatkan untuk para pengunjung yang memang ingin menggelar event seperti itu, baik itu barbecue ataupun menggelar malam keakraban ataupun family gathering, baik itu dari komunitas, baik itu dari tempat kantor kerja ataupun juga keluarga seperti itu. Dan kemudian yang perlu kami sampaikan kembali bahwa di hamparan laut luas pantai saudara kita ini, kita juga dapat melihat atau kita juga disuguhkan dengan adanya beberapa kapal-kapal nelayan ataupun perahu-perahu nelayan tradisional yang memang cukup banyak bersandar di tepian bibir pantai saudara kita. Selain itu juga pada malam harinya kita juga akan dapat menikmati cahaya-cahaya lampu yang cukup menarik tentunya, yang berwarna-warni ya, dari kelong-kelong nelayan yang juga ada di hamparan laut pantai saudara kita. Seperti itu, Mufti. Baik, Noven. Dan dari informasi yang didapatkan dan juga pantauan di sana, kira-kira wisatawan mana saja, Noven, yang berkunjung ke pantai saudara kita ini bila akhir pekan dan juga hari-hari biasanya, Noven? Ya. Baik Mufti dan juga Tribuners, sebagaimana juga keterangan dari pengelola yaitu Rizky di pantai saudara kita, yang memang wisatawan yang kerap berkunjung di akhir pekan di pantai saudara kita itu memang didominasi dari wisatawan lokal, baik itu dari Kabupaten Bintan dan juga dari daerah-daerah lain yang masih masuk dalam ruang lingkup Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Tanjung Pinang. Karena memang kebanyakan masyarakat Kota Tanjung Pinang itu selalunya berwisata memilih destinasi itu di daerah Kabupaten Bintan, karena memang Kabupaten Bintan sendiri banyak sekali potensi-potensi wisata yang sudah baik dan juga sudah layak untuk selalu dijadikan tempat rekomendasi untuk keluarga dan juga untuk kerabat ataupun komunitas-komunitas. Nah, selain itu juga di hari-hari sebelumnya, pada saat sebelum pandemi, disebutkan oleh Rizky bahwa wisatawan asing juga kerap mengunjungi pantai saudara kita, karena memang pantai saudara kita ini baru berdiri ataupun baru saja dibuka sejak 4 tahun yang lalu pada saat sebelum pandemi. Nah, wisatawan asing itu rata-rata memang mereka mendiami beberapa tempat-tempat penginapan di Kabupaten Bintan dan sering melakukan kunjungan-kunjungan wisata di beberapa destinasi wisata lainnya, termasuk pantai saudara kita Pondok Teluk Dalam Kabupaten Bintan. Seperti itu, Mufti. Baik, terima kasih Noven atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Noven. Baik Tribuners, kali ini kita akan menuju ke sebuah objek wisata sejarah yang ada di Sulawesi Utara, yakni Waruga Sawangan. Waruga adalah kuburan kuno orang Minahasa yang terbuat dari 2 batu berbentuk segitiga dan juga kotak. Awalnya tempat ini digunakan sebagai tempat penguburan dan juga pelaksanaan ritual kematian dalam kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Tak hanya itu, tempat ini juga merupakan perlambangan seni bagi masyarakat Minahasa. Kini tempat ini mulai dijadikan sebagai tempat wisata, pendidikan, dan juga kebudayaan. Seperti apa informasinya? Kali ini Mufti sudah terhubung dengan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Arthur. Ya, selamat sore Mufti dan Tribuners. Baik, terkait dengan wisata yang tadi sudah disebutkan, kira-kira bisa juga dijelaskan Arthur tentang Waruga ini seperti apa? Ya, Tribuners dan Mufti. Jadi Waruga ini adalah objek wisata sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan Waruga Sawangan ini terletak di Desa Sawangan, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang unik dari Waruga ini adalah sebuah kuburan batu yang merupakan peninggalan budaya dari suku Minahasa, dan ini yang sangat unik adalah jenazahnya tidak dimakamkan di bawah tanah, tapi di dalam kubah yang ada di tubuh Waruga. Jadi ini juga
barang-barang dari jenazah, barang-barang berharga dari jenazah juga turut dikuburkan bersama dengan jenazahnya di dalam kubah batu tersebut. Dan Tribuners, ini adalah satu-satunya yang berada di dunia, jadi tidak lengkap rasanya mengunjungi Sulawesi Utara jika tidak mampir di objek wisata Waruge ini. Demikian. Luar biasa Arthur. Dan mungkin bisa juga diinformasikan dari informasi yang didapatkan Arthur. Kira-kira turis ini yang datang dari mana saja sejauh ini? Ya, kalau memang sebelum pandemi, biasanya ini adalah lokasi favorit dari turis-turis dari Eropa dan Amerika. Karena ini selain berwisata juga ini ada semacam mereka datang untuk semacam melakukan penelitian di lokasi Waruga ini. Karena ada banyak sekali serpihan sejarah maupun misteri yang belum terungkap di balik keberadaan Waruga ini. Jadi ini memancing minat turisme dari para turis di Eropa maupun di Amerika Serikat. Dan juga turis-turis Tiongkok juga sering mampir di sini sebelum pandemi. Dan di masa pandemi ini turis-turis yang datang kebanyakan adalah yang dari Nusantara. Jadi mereka umumnya ada studi banding di Manado, kemudian mereka menyempatkan diri untuk datang ke lokasi Waruga ini. Demikian. Baik Arthur, dan terkait menjadi salah satu wisata bersejarah begitu yang banyak diminati oleh wisatawan luar juga, ini bagaimana untuk pemeliharaan Waruga sendiri Arthur? Jadi pemeliharaan Waruga itu ada badan yang mengurusi, dan juga ada dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dan juga yang utama adalah pemerintah desa sekitar. Karena Desa Sawangan sudah menjadi desa wisata. Jadi pengelolaan Waruga tersebut menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan desa tersebut. Demikian. Baik Arthur, terima kasih atas laporan Anda Arthur. Semoga laporan Anda ini juga bisa memberikan informasi bagi Tribuners yang ingin berwisata. Selamat bertugas kembali Arthur. Baik Tribuners, dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, Bonsai Kelapa Indonesia atau BKI Kalimantan Barat, ini menggelar pameran dan kontes seni bonsai kelapa pada Minggu 30 Oktober 2021. Pameran dan kontes ini diikuti oleh sejumlah masyarakat Kalimantan Barat. Tema yang diusung yakni semangati Hari Sumpah Pemuda dengan cinta tanah air dengan memendayahgunakan sumber daya alam melalui karya seni ekonomi kreatif dalam bentuk karya seni bonsai kelapa guna meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Seni bonsai kelapa merupakan satu di antara sekian banyak karya seni yang bisa dijadikan sebagai peluang ekonomi kreatif yang diproduksi dan juga dipasarkan. Untuk tahu seperti apa informasinya, sudah ada rekan kami Rizky Farisal. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore rekan Mufti dan Tribuners semuanya. Baik rekan Rizky, mungkin bisa diinformasikan kepada Tribuners juga dan juga Mufti terkait dengan alasan masyarakat Kalimantan Barat sendiri menanam bonsai kelapa ini seperti apa? Oke, baik, terima kasih rekan Mufti. Yang pertama memang alasan dari masyarakat tersendiri karena adanya dampak ekonomi khususnya pandemi COVID 2020 pada waktu lalu, memang masyarakat ini sangat tidak bisa aktivitas ya terutama ya, dan adanya ide masyarakat yang timbul dengan adanya dari buah kelapa tersendiri, jadi diolah menjadi bonsai kelapa dan akhirnya dikemas, diolah, dipublikasikan menjadi bonsai kelapa ya, kan Mufti ya. Baik, rekan Rizky. Dan terkait tentang bagaimana cara masyarakat merawat bonsai kelapa, ini dari informasi yang didapatkan bagaimana Rizky? Ya, untuk terutamanya sih pertama memang dari masyarakat memang adanya pada saat itu merawatnya dari pertama, dari awal, dari titik hari pertama bonsai kelapa ini memang pertamanya disiram ya, dibuat dengan disiram. Bonsai kelapa ini memang penumbuhannya jangka waktunya sangat panjang ya. Nah, mulai dari umur 1 hari hingga bertahun-tahun. Nah, untuk itu warga memang sering setiap hari, bahkan setiap dari pagi, sore, dan itu menyiram tanamannya
untuk membuat akar atau tumbuhan dari bonsai kelapa itu tumbuh gitu. Dan untuk mencapai waktu yang sangat sampai hingga 1 mungkin 2 tahun itu akan berdampak yang unik terutama pada Mufti. Baik, rekan Rizky. Dan terkait dengan apa jenis-jenis kontes dari bonsai kelapa ini, kira-kira apa, Rizky? Nah, untuk memang jenis-jenis kontes yang dilaksanakan panitia memang ada 3 jenis, yaitu gaya original, itu jenis kelapa yang bebas dan karya tanpa pot. Dan kedua ada gaya unik, itu ada sisi kembar, cabang maupun daunnya yang sangat unik ya. Nah, terus yang ketiga gaya general atau umum. Itu biasanya umumnya di atas pot. Nah, memang jenis-jenis ini diselenggarakan panitia berdampak memang pada saat pendaftaran itu pertama panitia membuka sekitar 50 peserta untuk kontes bonsai kelapa. Tetapi antusias masyarakat tersendiri sangat antusias sekali, jadi pendaftaran memang mencapai 90. Nah, saat ini memang khususnya di Kalimantan Barat, objek dari bonsai kelapa ini salah satu yang unik dan mempunyai karya dan hasil yang sangat insentif, saya bilang. Nah, makanya beberapa warga ini memang terlihat sangat begitu ingin merawat dari jenis bonsai kelapa tersendiri. Nah, untuk dari panitia tersendiri itu dari gabungan dari BKI, Bonsai Kelapa Indonesia, dan komunitas bonsai kelapa Kalbar, dan itu menjadi juri. Nah, untuk menjadi juri ini memang dibutuhkan beberapa komponen, terutama memang memiliki lembar yang memang harus diskualifikasi memang dari akar, batang dan tumbuhan, serta menciptakan karya seni yang unik terutama. Kan bisa. Baik, rekan Rizky. Dan mungkin banyak juga jadi pertanyaan dari informasi yang Anda dapatkan, Rizky. Kira-kira harga tertinggi dari bonsai kelapa di sana ini sekitar berapa, Rizky? Ya, menurut pengakuan dari Yoga, koordinator wilayah Bonsai Kelapa Indonesia, itu memang di Kalimantan Barat ini khususnya terdapat 3 sampai 4 juta rupiah yang paling tinggi saat ini. Tetapi pada saat yang ikut kontestan, itu yang tertinggi ada yang menawar hingga 2 jutaan. Nah, itu makanya dari masyarakat memang sangat antusias saat ini, khususnya di daerah Kalbar, mempunyai terutama bahan pokoknya yaitu kelapa yang sangat banyak di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kuburaya. Nah, maka dari itu memang bonsai kelapa ini menjadi sumber ekonomi kreatif masyarakat terutama. Pada saat pandemi COVID yang saat ini yang lagi beredar, makanya dari awal saat ini masyarakat khususnya di daerah Kuburaya, Kapuas Hulu, Sanggau, memang saat ini menggemari bonsai kelapa yang terbuat dari alam maupun yang unik tersendiri maupun buatan dari karya sendiri. Mungkin itu rekan Mufti. Terima kasih. Baik, rekan Rizky. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Rizky. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Seusai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah. Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, sebentar lagi akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Terkait hal itu, sejumlah kebijakan diberlakukan di berbagai daerah, seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X belum akan memberlakukan kebijakan khusus saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2021 ini. Sri Sultan memilih untuk mengandalkan kebijakan pemberlakuan
seruan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berlevel untuk mengurangi kerumunan warga selama libur panjang. Terkait informasi tersebut sudah ada rekan kami, Yuwantoro. Halo Yuwantoro. Halo Mufti. Baik rekan Yuwantoro, mungkin bisa diinformasikan terkait dengan kebijakan yang diambil dari Sri Sultan untuk mencegah penularan COVID-19 di tengah pelonggaran PPKM ini seperti apa? Ya, baik Mufti dan juga Tribuners. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, Sri Sultan memang masih mengandalkan kebijakan PPKM untuk menangani pandemi COVID-19 di wilayahnya. Namun pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah memberlakukan sejumlah kebijakan lain, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan terhadap bus-bus pariwisata yang masuk ke DIY tiap akhir pekan. Jadi tujuan dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk memastikan agar wisatawan yang datang ke Jogja itu sudah divaksin minimal dosis pertama. Jika ditemui ada bus yang membawa penumpang yang rupanya belum divaksin, nanti akan diputarbalikkan oleh petugas yang berjaga. Bisa saya informasikan juga untuk pemeriksaan saat ini juga, sudah dilakukan di 8 simpul pemeriksaan yang lokasinya kebanyakan berada di terminal, baik terminal tipe A, tipe B, maupun tipe C yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, upaya pemeriksaan ini juga dikombinasikan dengan giat patroli untuk mencari bus-bus pariwisata yang mencoba masuk ke DIY melalui jalur-jalur alternatif. Jadi untuk wisatawan yang ingin datang ke Jogja harus memastikan dirinya itu telah tervaksin minimal dosis pertama. Caranya dengan membawa kartu atau sertifikat vaksin. Demikian Mufti. Baik rekan Yuwantoro, dan mengingat sekarang masih di tengah pandemi COVID-19 Yuwantoro, kira-kira apakah ada pesan dari Sri Sultan sendiri kepada masyarakat Yuwantoro? Baik, jadi Sri Sultan meminta kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat DIY maupun wisatawan yang datang untuk selalu menaati protokol kesehatan saat momen libur Nataru. Namun tidak hanya saat momen libur saja, tapi juga dalam seluruh aktivitas keseharian masyarakat. Penerapan prokes ini dianggap penting bagi Sri Sultan mengingat perkembangan kasus positif di DIY ini masih tergolong fluktuatif. Jika lengah sekali saja, maka lonjakan kasus berpotensi kembali terjadi seperti pada pertengahan tahun 2021 lalu. Demikian. Baik, rekan Yuwantoro. Dan terkait bagaimana perkembangan kasus terkonfirmasi di DIY saat ini seperti apa, Yuwantoro? Ya, jadi untuk penambahan kasus terkonfirmasi di DIY ini sudah tergolong melandai. Tiap hari juga angka kesembuhan yang tercatat itu selalu lebih tinggi dari penambahan kasus harian. Misalnya pada Senin kemarin, tanggal 1 November, itu dilaporkan ada penambahan kasus sebanyak 13 kasus positif, kemudian angka kesembuhan bertambah sebanyak 17 kasus. Sehingga total kasus positif saat ini berada di angka 155.862 kasus, sedangkan untuk pasien yang mengalami kesembuhan totalnya mencapai 150.229 kasus. Demikian Mufti. Baik, terima kasih atas laporan Anda Yuwantoro dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Ada informasi tambahan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dan berikut informasinya untuk Anda. Bukan pemenang saya nggak tahu kan informasinya. Oke, terima kasih Mas. Imbauannya Nataru terkait Nataru, Ngarso Dalam, baru Natal dan Tahun Baru. Ya, kalau saya ya selamat Tahun Baru dan selamat melaksanakan keyakinan agamanya ya, tapi sehubungan dengan pandemi ya, saya berharap tetap protokol kesehatan itu masyarakat tetap dijaga bahwa ini masih pandemi, tapi tidak hanya di Tahun Baru. Saya melihatnya bukan mau di Tahun Baru, saya melihatnya ya hari ini. Hari ini kelihatannya OTG-nya naik atau enggak.
ya kan? Yang sembuh sama yang OTG lebih banyak mana? Kalau sekarang tetap melandai, ya otomatis pada waktu tahun baru Natal ya melandai, tapi begitu naik sekarang ya nanti mesti naik, karena nurunkan itu jauh lebih susah daripada naikkan. Jadi yang penting ini dilihat sekarang. Karena apa? Sekarang kan Jogja sudah penuh. Ngapain kita harus lihat Natal? Lihat sekarang naik atau turun. Sekarang harus hati-hati. Ini akan punya pencerminan ke Natal tahun baru. Sekarang kan sudah hotel kan juga sudah penuh, tidak hanya Sabtu Minggu, tiap hari kita di jalan sudah ramai lah. Menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners, kali ini Mufti akan mengajak Tribuners untuk jalan-jalan virtual, melihat wisata danau berwarna hijau kebiru-biruan di Minahasa Utara, yakni wisata Lebah Trio. Sebelum pandemi, spot ini menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi masyarakat. Di Lebah Trio ini, masyarakat bisa melihat pantai yang bersambungan dengan danau. Namun, di sana belum ada fasilitas khusus yang dibuat oleh pemerintah. Di lokasi tersebut juga Tribuners masih banyak pepohonan, sehingga udaranya dingin meskipun di dekat lautan. Seperti apa keindahan dan juga kesejukan di sana, Tribuners, kami sudah terhubung bersama dengan Fistel Mukuan dari Tribun Manado. Halo Fistel. Ya, halo Mufti. Baik, rekan Fistel. Mungkin diinformasikan bagaimana hasil dari pantauan Anda di Lebah Trio kini seperti apa? Ya, dari hasil pantauan kami saat itu menjelang siang, dan memang tidak seperti yang biasanya. Karena biasanya sebelum pandemi saat kami lewat di lokasi tersebut, biasanya ada beberapa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang parkir di jalan, dan mereka bisa melihat ini lautan, danau yang berwarna hijau kebiru-biruan, dan ini menjadi salah satu spot wisata bagi masyarakat yang dari Kota Manado dan dari Kota Bitung. Karena jika masyarakat ingin ke pantai Makalisung atau pantai Kombi, mereka harus melalui jalur ini. Dengan begitu, setiap masyarakat yang akan melewati jalur ini, mereka mengambil foto di spot ini. Karena dari spot ini, mereka bisa melihat pemandangan. Di situ banyak pepohonan, ada ini danau yang berwarna hijau kebiru-biruan, dan sambil melihat lautan yang ada di Sulawesi Utara. Namun di situ belum ada fasilitas khusus, contohnya tempat duduk atau fasilitas apa, belum ada sama sekali di situ. Di situ hanya ada pepohonan dan ada batu yang biasanya menjadi tempat duduk bagi pengunjung yang ingin bersuah foto atau mengambil foto dengan latar belakang danau yang berwarna biru ini. Namun saat kami pantau, memang sama sekali tidak ada seorang pun yang berada di lokasi tersebut. Jadi memang sangat berubah dengan sebelum pandemi. Dan tidak lagi ada masyarakat yang mengambil foto di lokasi tersebut saat kami pantau. Demikian, Mufti. Baik, rekan Fistel. Dan jika Tribuners ingin berkunjung ke sana menikmati suasana di sana, Fistel, kira-kira mungkin bisa diinformasikan tepatnya di mana lokasi tersebut dan apa yang menarik di sana, Fistel? Ya, lokasi Lembah Trio ini berada tepat di pertengahan jalur antara Desa Makalisung dan Desa Waleo yang berada di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, di sana memang masyarakat yang akan melalui jalur ini memang cukup menarik karena banyak melihat pemandangan. Karena jalur dari Waleo maupun dari Kema, jika ingin menuju Lembah Trio ini, banyak spot-spot pemandangan, melihat pantai laut. Selain itu bisa melihat secara langsung Pulau Lembeh dan Bitung jika berada di jalan, karena itu berada di kurang lebih 15 meter dari jalan raya. Jalan raya ini jalan Provinsi Sulawesi Utara.
Jalan ini bisa menghubungkan antara Minahasa Utara ke Minahasa Tenggara dan Minahasa Utara ke Minahasa. Manado juga bisa melalui itu ke jalur Minahasa. Demikian rekan Mufti. Baik rekan Fistel, terima kasih rekan Fistel atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Fistel. Baik Tribuners, kali ini kita akan kulineran ke Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ada wisata durian Tribuners, tepatnya di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung. Tempatnya sendiri berada di halaman belakang rumah pribadi, dibuka menjadi tempat wisata. Berawal dari ketidaksengajaan pemilik kebun memosting hasil durian di media sosial, kini tempat tersebut ramai dikunjungi. Dari situ mulai banyak warganet penasaran akan tempat tersebut dan dijadilah wisata memetik durian sambil makan di tempat. Untuk tahu bagaimana keindahan dan juga kuliner di sana, Tribuners, sudah ada rekan kami dari Tribun Lampung, yakni Rangga Yusuf. Halo, selamat sore Rangga. Halo, selamat sore rekan Wita. Baik rekan Rangga, bisa diceritakan rekan Rangga bagaimana serunya berwisata durian di Desa Mulya Jaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini? Baik rekan Mufti, bisa saya sampaikan ya. Jadi memang sebelumnya saya sempat menghadiri lokasi wisata durian yang berada di Desa Mulya Jaya. Namun saat itu mungkin belum tepat waktu ya, karena belum panen begitu. Cuman saat panen memang sangat asik sekali rekan Mufti, karena kita di sana bisa menikmati durian yang ada di pohon tersebut dan dijamin rasanya itu berkualitas dan dipastikan manis rekan Mufti. Dari situ kita bisa memetiknya langsung, menikmatinya langsung sambil menikmati pemandangan indah di kebun yang berada di Desa Mulya Jaya. Baik rekan Rangga, dan jika Tribuners ingin datang ke sana, kira-kira berapa ini tarif masuk dan juga makan durian di tempat tersebut Rangga? Baik rekan Mufti, jadi untuk para wisatawan atau pengunjung yang ingin mencoba menikmati rasa durian di wisata durian Mulya Jaya ini, itu tanpa dipatok tarif ya, tanpa untuk masuknya sendiri gratis. Nah, hanya saja pengunjung ini cukup membayar durian saja begitu. Jadi buat pengunjung yang ingin masuk gratis, tetapi harus membayar jika pengunjung itu memesan duriannya. Dan ketika hasil duriannya itu dirasakan kurang matang, juga ada kompensasinya atau bisa ditukar juga begitu rekan Mufti. Baik rekan Rangga, dan mungkin ini menjadi salah satu yang bisa yang ditanyakan banyak Tribuners begitu ya, yang jika ingin berkunjung ke sana. Kira-kira spot apa saja Rangga yang ada di sana? Jadi memang ya rekan Mufti, wisata ini memang didirikan berkat ketidaksengajaan sih. Jadi sebenarnya itu hanya kebun saja di belakang rumah pribadi. Dari situ mereka pemiliknya itu memposting di media sosial dan cukup ramai respon dari warganet. Nah, jadi untuk saat ini memang belum ada spot-spot selfie yang tersedia di situ, hanya kebun saja. Jadi untuk pengunjung mungkin yang bisa dimanfaatkan adalah berfoto dengan buah-buah durian yang menggantung di pohon-pohon durian, atau berfoto di kebun gitu aja sih Mufti. Baik rekan Rangga, dan mungkin bisa diperjelas juga untuk Tribuners yang ingin ke sana Rangga, terkait dengan rute. Jika ingin berkunjung ke wisata durian ini bagaimana Rangga? Jadi untuk wisata ini sendiri berada di desa, tepatnya di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Biasanya sih pengunjung ini melewati daerah di Tulang Bawang ya, Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di Unit 2. Nah dari situ tepatnya di perempatan Pasar Unit 2, jika dari arah Bandar Lampung itu ambil ke kiri, melintasi, orang sering di sana menyebutnya dengan etanol. Nah dari situ sekitar 30 menit bisa sampai ke wisata tersebut begitu. Baik, terima kasih Rangga atas laporan Anda, dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut kami juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Kebetulan pemiliknya ada di sini nih. Selamat sore Mas. Ini siapa nih kalau boleh tahu namanya? Saya Gusti. Gusti. Pasta, Oke, ya. Ini
wisata durian ya? Iya, wisata durian. Nah ini gimana nih kok bisa ada di konsep dengan wisata durian? Apa memang nggak sengaja atau gimana? Sengaja, awalnya coba-coba nanam sendiri. Gitu. Ternyata bisa berbuah. Bisa berbuah. Terus dibuatlah wisata durian. Wisata durian gitu. Jadi kalau sekarang ini belum dibuka ya karena belum matang atau belum musim. Belum matang. Kira-kira kapan nih mau bisa dibuka lagi atau nanti kalau udah gede-gede nanti udah gede. pasti diposting diposting di Facebook. Jadi sempet rame nih ya ceritanya. Dari mana-mana udah kesini. Jadi gimana nih? Apakah masuk ke wisata durian ini ditarikin uang tiket atau gimana? Kami tidak ada uang tiket. Nggak ada ya? Cuman uang untuk beli aja. Beli durian gitu. Ya. Baik Tribuners, menuju ke informasi terakhir, kali ini Mufti akan mengajak Tribuners kembali untuk berkuliner secara virtual, yakni mencicipi nasi kebuli dengan perpaduan cita rasa Jawa dan juga Timur Tengah. Nasi kebuli ini dibuat dari beragam rempah khas Timur Tengah, sehingga menghasilkan cita rasa yang unik. Namun, tak sedikit orang Indonesia yang tidak terbiasa dengan cita rasa unik itu. Nasi kebuli Mbah Soleh di Kota Solo menyajikan nasi kebuli dengan perpaduan cita rasa Jawa dan juga Timur Tengah yang sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Seperti apa kelezatannya Tribuners, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami dari Tribun Travel, ada Sinta. Halo Sinta. Halo Mufti. Baik rekan Sinta, bisa diceritakan kepada Tribuners terkait dengan keistimewaan dari nasi kebuli Mbah Soleh ini seperti apa? Ya, baik Mufti. Jadi untuk nasi kebuli Mbah Soleh ini keistimewaannya adalah karena rempah-rempahnya dipadukan dengan antara rempah-rempah dari Timur Tengah dan juga rempah-rempah asli Indonesia. Karena menurut penuturan ownernya, tidak semua orang Indonesia menyukai atau terbiasa dengan cita rasa rempah-rempah khas Timur Tengah, sehingga beliau memodifikasi nasi kebuli yang disajikannya dengan ditambahkan dengan rempah-rempah asli Indonesia, sehingga cita rasanya tidak terlalu beraroma rempah khas Timur Tengah, begitu Mufti. Baik Sinta, terkait dengan menunya nih Sinta, kira-kira yang ditawarkan dari menu di nasi kebuli Mbah Soleh ini apa saja Sinta? Iya, meskipun namanya nasi kebuli Mbah Soleh, namun di tempat makan ini disediakan beragam menu yang tidak lain adalah menu-menu khas Timur Tengah. Di antaranya nasi kebuli, seperti ada nasi mandi, ada nasi goreng kambing, juga seperti ada camilannya, ada roti canai yang juga dimakannya dengan kuah kari kambing. Oke, dari semua menu yang tadi sudah disebutkan Sinta, kira-kira menu favorit nasi kebuli Mbah Soleh ini apa? Iya, tentu saja menu favoritnya adalah nasi kebuli kambing yang disajikan dengan berisi nasi kebuli yang dibuat dari beras basmati, yaitu beras yang berasal dari Timur Tengah. Kemudian ada daging kambingnya dan dilengkapi dengan acar, timun, dan juga sambal kentang. Sementara untuk minumannya yang paling favorit adalah teh tarik, dan ini berbeda dari teh tarik yang biasa kita temukan di Kota Solo di Indonesia. Jadi tidak hanya bercita rasa manis dari susu dan juga gula, tapi juga ada cita rasa dari jahe dan cengkeh sehingga rasanya menjadi lebih unik. Baik Sinta, ketika Anda datang ke sana Sinta, kira-kira bisa diinformasikan kisaran harga berapa dan lebih tepatnya lokasi dari nasi kebuli Mbah Soleh ini di mana Sinta? Ya Mufti, untuk harga cukup terjangkau. Untuk harga makanannya dimulai dari Rp25.000, sementara untuk harga minuman mulai dari Rp10.000. Untuk lokasinya, saya informasikan bahwa lokasinya ini sangat dekat dengan stasiun Purwasari, hanya 900 meter, tidak sampai 1 km dari stasiun Purwasari, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 66, Sondakan, Lawean, Solo. Dan juga saya informasikan juga Mufti kepada teman-teman, bahwa jam operasionalnya dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Baik, terima kasih Sinta atas laporan Anda dan semoga laporan Anda ini bisa menjadikan rekomendasi Tribuners untuk berwisata kuliner. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Sinta. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News, dan jangan lupa Tribuners untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!